Baik adik-adik, untuk sifat-sifat operasi hitung yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Nah, untuk sifat distributif itu ada perkalian terhadap penjumlahan, ada juga sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Baik adik-adik, untuk sifat distributif yang pertama kita bahas adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, untuk contoh ya adik-adik, 3 kali dalam tanda kurung 6 tambah 4. Sama dengan kita lihat dalam tanda kurung 3 kali 6 tambah dalam tanda kurung 3 kali 4. Oke, kita lihat untuk ruas kiri. Kita operasi hitungkan ya adik-adik. 3 turunkan kali 6 tambah 4, 10. Sama dengan kita lihat untuk ruas kanan. Kita operasi hitungkan ya adik-adik. 3 kali 6, 18. Tambah 3 kali 4, 12. Oke, kita lihat untuk ruas kiri. Kita operasi hitungkan. 3 kali 10, 30. Nah, kemudian kita lihat untuk ruas kanan. 18 tambah 12 hasilnya 30. Jadi baik ruas kiri maupun ruas kanan hasilnya sama ya adik-adik. Oke adik-adik, contoh soal berikutnya ya. 4 kali dalam tanda kurung 16 tambah 14. Sama dengan, coba kita lihat untuk ruas kanannya ya. Dalam tanda kurung, titik-titik kali titik-titik tambah titik-titik kali titik-titik. Ayo gimana adik-adik untuk mengisi ruas kanan ya. Untuk mengisi ruas kanan, maka kita lihat ruas kiri dulu ya adik-adik. Coba kita perhatikan. 4 kali 16 tambah 14. Yuk kita sebarkan ya adik-adik untuk mengisi titik-titik. Oke, kita lihat untuk ruas kanannya ya. Yuk kita isi 4 kali 16 tambah 4 kali 14. Oke, kita lihat untuk ruas kiri, kita operasi hitungkan. 4 turunkan kali 16 tambah 14, 30. Sama dengan kita lihat untuk ruas kanan, kita operasi hitungkan. 4 kali 16, 64. Tambah 4 kali 14, 56. Oke, kita lihat ruas kiri, ya kita operasi hitungkan. 4 kali 30, 120. Nah, untuk ruas kanan, 64 ditambah 56, 120. Jadi sama ya adik-adik. Baik adik-adik, contoh sifat distributif yang lainnya adalah 8 kali 63 sama dengan, nah kita jadikan sifat distributif. Nah, bagaimana caranya dari contoh soal seperti itu? Maka kita lihat 63 ya. 63 itu mendekati ke 60. Maka 63 itu 60 ditambah 3. Yuk kita isi adik-adik yang ruas kanannya. Berarti 8 kali dalam tanda kurung 60 ditambah
3. Oke adik-adik, yuk kita sebarkan dari 8 kali dalam tanda kurung 60 tambah 3. Oke, berarti kita isi titik-titik kali titik-titik tambah titik-titik kali titik-titik. Yuk kita isi, berarti 8 kali 60 ditambah 8 kali 3. Yuk kita operasi hitungkan adik-adik. 8 kali 60, 480. Ditambah 8 kali 3, 24. Maka 480 ditambah 24, hasilnya 504. Baik, contoh soal sifat distributif yang lainnya ya adik-adik. 12 kali 16 ditambah 12 kali 20 ditambah 12 kali 24 sama dengan. Nah, soal seperti ini kita perhatikan ya adik-adik. Itu sebenarnya soal sudah disebarkan. Ya. Nah, untuk mengisi ruas kanan, yuk kita lihat titik-titik kali dalam tanda kurung titik-titik ditambah titik-titik ditambah titik-titik. Nah, untuk mengisi titik-titik tersebut, maka kita lihat bilangan yang sama dulu ya. Bilangan yang sama yaitu 12. Maka untuk mengisi titik yang pertama, titik yang di depan berarti 12 kali dalam tanda kurung. Nah, bilangan yang berbeda itu 16 ditambah 20 ditambah 24. Yuk kita operasi hitungkan adik-adik. 12 turunkan kali, kita operasi hitungkan yang bilangan yang ada dalam tanda kurung. 16 tambah 20 tambah 24, 60. Maka 12 kali 60 hasilnya 720. Baik adik-adik, untuk sifat distributif yang kedua adalah sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Nah, ini cara pengerjaannya sama saja ya seperti sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Oke, kita lihat contohnya ya. 2 kali dalam tanda kurung 9 dikurang 5 sama dengan, coba adik-adik gimana disebarkan dari soal 2 kali 9 kurang 5? Oke, jadi 2 kali 9 dikurang 2 kali 5. Oke, kita perhatikan untuk ruas kiri. Operasi hitungkan ya adik-adik. 2 turunkan kali 9 kurang 5. 4. Sama dengan, kita lihat ruas kanan, kita operasi hitungkan. 2 kali 9, 18. Kurang 2 kali 5, 10. Oke, kita lihat ruas kiri lagi, kita operasi hitungkan. 2 kali 4, 8. Kemudian kita lihat untuk ruas kanan, 18 kurang 10, 8. Jadi sama ya adik-adik, baik ruas kiri dan ruas kanan hasilnya 8. Oke, kita lihat contoh soal yang lainnya ya adik-adik. 8 kali dalam tanda kurung 48 dikurang 16 sama dengan titik-titik kali titik-titik dikurang titik-titik kali titik-titik. Nah, adik-adik untuk mengisi titik-titik yang ada di ruas kanan, berarti kita sebarkan ya dari soal di ruas kiri. Oke, yuk kita sebarkan. Berarti untuk mengisi titik-titik adalah 8 kali 48 dikurang 8 kali 16. Oke, adik-adik kita operasi hitungkan untuk yang ruas kirinya ya.
8 turunkan kali 48 dikurang 16, 32. Oke, kita operasi hitungkan yang ruas kanan. 8 kali 48, 384. Dikurang 8 kali 16, 128. Baik, adik-adik kita operasi hitungkan yang di ruas kiri. 8 kali 32, 256. Nah, sama dengan 384 dikurang 128, 256. Jadi sama ya adik-adik, baik ruas kiri maupun ruas kanan hasilnya sama. Baik, kita lihat contoh soal berikutnya ya adik-adik. 6 kali 87 sama dengan, nah kita jadikan sifat distributif. Nah, karena ini sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, maka kita lihat 87. Ini mendekati ke 90. Jadi 90 dikurang 3 ya adik-adik. Sehingga hasilnya 87. Jadi 6 kali dalam tanda kurung 90 kurang 3. Oke, jadi kita sebarkan ya adik-adik dari 6 kali dalam tanda kurung 90 kurang 3. Coba adik-adik bagaimana untuk mengisi titik-titik tersebut ya. Oke, kita lihat titik-titik kali titik-titik kurang titik-titik kali titik-titik. Oke, adik-adik sudah bisa ya. Yuk kita sebarkan. 6 kali 90 kurang 6 kali 3. Oke, kita operasi hitungkan. 6 kali 90, 540 kurang 6 kali 3, 18. Yuk kita kurangkan. 540 kurang 18, hasilnya 522. Oke adik-adik, kita lihat lagi soal yang seperti yang sudah dibahas pada distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah ini nih, 15 kali 45 kurang 15 kali 18 kurang 15 kali 20 sama dengan titik-titik kali dalam tanda kurung titik-titik kurang titik-titik kurang titik-titik. Adik-adik sudah bisa kan untuk mengisi titik yang pertama? Kita lihat bilangan yang sama, yaitu 15 dikali untuk mengisi titik-titik yang ada dalam tanda kurung, itu lihat bilangan yang berbeda. 45 kurang 18 kurang 20. Oke, kita operasi hitungkan. 15 turunkan kali, kita operasi hitungkan 45 dikurang 18 dikurangi 20. Iya, jadi 7 ya. Oke, kita operasi hitungkan lagi. 15 kali 7 hasilnya 105. Baik, kita lihat contoh soal berikutnya ya adik-adik. Ini soal cerita dari sifat distributif. Kita lihat. Amanda membeli 8 buku tulis dan 8 pulpen. Jika harga sebuah buku tulis Rp3.500 dan harga sebuah pulpen Rp1.500, maka berapa rupiah yang harus dibayar Amanda? Nah, soal ini harus dijadikan sifat distributif. Yuk kita jawab. Karena yang dibeli baik buku tulis dan pulpen jumlahnya sama ya. 8 kali 3.500 ditambah 8 kali 1.500 sama dengan titik-titik kali dalam tanda kurung titik-titik ditambah titik-titik. Bagaimana adik-adik? Bisa kan untuk mengisi titik-titik tersebut? Oke, kita lihat untuk ruas kiri.
Itu kan yang dibeli 8 ya, berarti untuk mengisi titik yang pertama adalah 8. Kali, nah untuk mengisi titik-titik berarti dari harga buku tulis dan pulpen. Jadi 3.500 ditambah 1.500. Yuk kita operasi hitungkan adik-adik. 8 turunkan kali kita tambahkan 3.500 ditambah 1.500, 5.000. Jadi kita kalikan 8 dikali 5.000, maka hasilnya 40.000 rupiah.